Itulah sebetulnya yang kita bisa membedakan, misalnya ini daging kambing, ini daging ayam, ini daging sapi, ini daging burung. Itu sebetulnya bukan bentuknya itu, tapi adalah rasa. Rasanya itu yang bisa membedakan itu. Jadi kalau kita beli daging itu sebetulnya yang kita beli itu adalah rasa. Kalau tidak ada rasanya maka juga tidak kita beli. Coba misalnya daging kambing itu tidak ada rasanya, apa kita mau makan daging kambing? Kalau daging ayam itu tidak ada rasanya, apa mau makan daging? Jadi rasa yang ada di dalam dada ini, rasa inilah ibu dan bapak-bapak sekalian, yang sebetulnya inti daripada manusia ini. Tubuh kita ini adalah rasa ini. Inilah sesungguhnya yang disebut dengan iman, yang disebut dengan ruhani, yang disebut dengan cahaya, nur, yang disebut dengan kitab. Ini yang bisa merasakan. Dia baru tahu itu kalau sudah merasakan. Dan rasa itu tidak bisa diajarkan. Rasa itu bisa diketahui ketika orang itu telah merasakan sendiri. Coba Pak Zul itu kan orang Madura. Di Madura ini kan ada soto Madura. Soto Madura. Pak Zul makan soto Madura itu kan sudah lama, sejak kecil dulu kan. Sejak kecil udah makan soto Madura. Sampai tua ya makan soto. Tapi Pak Zul disuruh untuk nerangkan rasa soto Madura, tidak bisa. Bukan karena Pak Zul itu misalnya sekolahnya tidak sampai S2, S3. Walaupun Pak Zul sekolah S2, S3, kok nerang nih tentang soto ya tidak bisa. Nerang nih rasa soto, tidak bisa. Caranya gimana? Agar kita tahu rasa soto Madura. Ya Pak Zul kalau pulang ke Madura disuruh bawa soto, dibagi-bagi Mbah Wiro, dibagi-bagi Pak Sukir. Baru setelah makan soto tanya Pak Wiro, Pak Wiro, ya apa rasanya? Beda gitu. Jadi rasa ini yang tidak bisa diajarkan, rasa ini dialami oleh masing-masing orang. Rasa itu di masing-masing orang. Kita itu juga begitu. Kita ini ada rasa. Rasa yang ada di dalam diri kita ini. Itulah yang tahu sebetulnya. Karena itu agama ini juga begitu sebenarnya. Agama itu juga rasa. Maka ada orang berdebat tentang bagaimana zikir, ini boleh tidak boleh. Bagaimana macam-macam itu, bacaan-bacaan sholawat dan seterusnya itu, mengapa mereka mengatakan ini tidak boleh, ini boleh? Ya. Karena tidak merasakan, rasa itu dikatakan. Kalau itu rasa itu dikatakan, maka terjadi perdebatan-perdebatan seperti itu. Oh, rasa kok diperdebatkan. Nanti diajak saja itu baca surat Yasin, diajak untuk zikir bersama, diajak untuk bersolawatan bersama, diajak ini, baru setelah merasakan, iya ya, enak ya. Yang hati kok lalu jadi damai, yang hati kok lalu jadi tenang. Kenapa? Karena yang ada di dalam rasa ini, yang merasakan ini, yang itu adalah tajam banget, yang tajam banget. Lah rasa yang disebut dengan iman, yang disebut dengan cahaya, yang disebut dengan, makanya saya katakan, yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang.